Hai, selamat malam sahabat. Pasti tahu dong dengan kebakaran Glodok Plaza. Api yang berkobar berjam-jam ini menyisakan duka nih sahabat, karena menimbulkan korban jiwa. Selain di Glodok, kebakaran hebat juga pernah terjadi di beberapa mall lainnya. Lensa Indonesia Malam udah siapin buat kamu informasi 5 kebakaran mall terparah di Indonesia. Kita mulai dari yang kelima, kebakaran Tunjungan Plaza, Surabaya di tahun 2022. Dari video yang beredar, nampak percikan api berjatuhan dari lantai atas. Pengunjung juga nampak berhamburan keluar. Menurut pengelola, api berasal dari tempat parkir dan disebabkan korsleting listrik. Dalam waktu 20 menit, api berhasil dijinakkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Di urutan keempat, Gerage Mall Cirebon. Belum lama ini, kebakaran juga terjadi di Gerage Mall Cirebon di tanggal 8 Januari. Dalam video amatir terekam kobaran api besar berada di sekitar lokasi penjualan pakaian. Meski sempat memicu kepanikan pengunjung dan karyawan, kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting pada lampu tembak di bagian atas bangunan. Api akhirnya bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Di posisi ketiga, Mall Ciputra, Jakarta. Kebakaran ini terjadi pada Oktober tahun lalu. Percikan api berasal dari area food court dan kios pertokoan, lalu menjalar hingga ke eskalator yang menghubungkan lantai 5 dan 6. Untuk memadamkan api, 16 unit mobil damkar dan sekitar 80 personel dikerahkan ke lokasi. Api pun akhirnya dapat dipadamkan setelah 2 jam berkobar. Di posisi terparah kedua, Mall Suzuya, Aceh. Bayangin aja, api baru bisa dipadamkan setelah 12 jam. Padahal 20 unit mobil damkar dan 1 mobil water cannon udah dikerahin untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, seluruh lantai hangus. Api sempat berhasil dipadamkan di sore hari, tapi di luar dugaan, api kembali memumbung tinggi selepas maghrib. Lalu akhirnya bisa dipadamkan seluruhnya sekitar pukul 11 malam. Dan di posisi pertama, apalagi kalau bukan yang baru saja terjadi, kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Api berasal dari lantai 7 dan 8 yang merupakan tempat hiburan diskotek dan karaoke, lalu menjalar ke lantai 9. Diduga kebakaran disebabkan peredam suara yang mengandung gas fuel. Selama insiden terjadi, ada 8 orang yang terjebak di dalam mall. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 12 jam. Namun 4 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan jenazahnya telah dievakuasi. Sahabat RTV. Aduh, kita semangat banget ya. Meskipun tadi diawali dengan berita yang kurang mengenakan tuh Don, soal kebakaran yang di mal-mal yang pernah terjadi di Indonesia. Ngeri banget ya, apalagi yang baru terjadi nih di Glodok Plaza. Kebakaran kan terjadi malam, katanya 9 jam kemudian baru bisa dipadamkan dan ada korbannya, Tasya. Nah, itu katanya terus bertambah tuh korbannya. Kita akan update lagi tentunya nanti ya. Betul Luar sekali. biasa. Nah, itu hanya menjadi pembuka tentunya. Kita masih akan membahas banyak sekali informasi yang menarik di Lensa Indonesia Malam. Bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra. Langsung aja kita Tasya ke Garut, Jawa Barat nih. Ada yang kurang mengenakan juga. Apa tuh? Jadi di sana itu ada jalanan desa yang masih bebatuan tapi terus-terusan makan korban nih. Salah satunya ini ada guru cantik. Waduh, tapi kok kamu tahu gurunya cantik, Don? Soalnya tadi aku udah lihat duluan nih videonya. Gurunya cantik tapi kasihan banget nih Kasian ibu gurunya. ya. Yaudah kalau gitu kita lihat ini dia informasinya. Malah kan digugahkeun ah. Aduh, motor kok sampai terguling gitu? Oh, ini tuh video guru yang jatuh itu tuh. Jadi, seorang guru di Garut, Jawa Barat merekam dirinya usai terjatuh dari motor di jalanan berbatu di Desa Pancasura dalam perjalanan ke sekolah. Tampak seorang warga yang melintas sempat memberikan pertolongan. Sempat mengalami luka ringan dan syok, namun ibu guru tersebut kini sudah pulih. Dan inilah sosoknya. Kira-kira kenapa ya? Setelah jatuh dari motor, sempat-sempatnya ngerekam pakai ponsel.
saya iseng-iseng aja video karena memang saya sudah beberapa kali terjatuh di sana, tapi ternyata videonya bisa menyebar luas dan netizen beranggapan bahwa itu yang melihatnya itu jalannya yang rusak diperlihatkan, tapi padahal saya melihatnya dari sisi saya gitu. Saya sebagai guru, saya melewati jalan yang rusak, bagaimana perjuangan saya melewati jalan itu. Oh gitu Bu Guru. Nah lo, udah 4 kali jatuh tuh katanya. Berarti itu jalan udah cukup membahayakan banyak yang melintas dong ya. Kenapa nggak buru-buru diperbaiki sih? Coba kita dengar kata kepala desanya. Jalan desa itu lebih kurang 24 km yang kami bangun secara bertahap. Dan insya Allah ya yang viral ini akan segera saya diperbaiki. Baru mau diperbaiki. Pas banget ya setelah ada yang viral begini. Ya semoga jalannya segera rapi ya. Nggak berbatu-batu sampai bikin orang jatuh melulu. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV. Nah ini masih dalam dunia pendidikan nih Don. Tapi kalau tadi memang berita sedih gitu ya, kena musibah gurunya. Tapi ini yang berikut ini adalah berita yang menggembirakan nih Don. Karena katanya ada pembatasan pemakaian ponsel yang diberlakukan untuk murid di area sekolah. Wah kalau gitu berarti banyak dampak positifnya nih kayaknya ya. Ya jelas dong. Nah ini mereka nggak bakal dicap sebagai generasi nunduk alias generasi yang ngelihat gadget terus. Nah ini saya penasaran, kira-kira ini ada di mana aja sekolahnya yang udah nerapin ini? Mau tahu lokasinya di mana? Ini dia informasinya. Ayo, kumpulin dulu HP-nya ayo. Jam pelajaran udah mau dimulai nih. Iya sahabat, ini dia terobosan SMA Negeri 9 Bandar Lampung dalam rangka menciptakan suasana belajar yang kondusif. Setiap murid wajib menyetor ponsel masing-masing ke dalam sebuah kotak yang kemudian dikunci dalam loker selama jam sekolah. Dan terbukti, kebijakan pembatasan ponsel ini berdampak sangat baik kepada para murid. Banyak hal yang positif yang kami lihat gitu kan, diantaranya anak-anak lebih fokus belajar, itu yang pertama. Kemudian anak-anak lebih bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya anak-anak banyak bermain dengan teman-temannya permainan-permainan tradisional seperti congklak, kemudian ular tangga, segala macam ya. Untungnya, para orang tua dan bahkan kalangan murid sendiri sangat menyambut baik kebijakan ini karena mereka rasakan sendiri manfaatnya. Ya, lebih fokus belajarnya juga, jadi yang kayak yang biasa anak yang berfokus pada internet gitu, jadi kayak lebih ngerti, lebih memahami bagaimana guru itu menjelaskan gitu. Jadi nggak tergantungan banget sama gadget. Meski demikian, untuk keperluan darurat, para murid tetap diizinkan menggunakan ponsel, misalkan untuk menghubungi orang tua ataupun keluarga dengan seizin wali kelas masing-masing. Pihak sekolah pun optimis kebijakan ini akan menciptakan generasi yang lebih disiplin, produktif, dan berkarakter kuat. Dari Bandar Lampung, Ahmad Ridwan, RTV. Nah, kita beralih ke Mataram, Nusa Tenggara Barat nih, Don. Ini sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwanya Iwas. Nah, bener banget nih Tasya. Ini katanya sidangnya itu kan tertutup. Padahal kan kita juga pengen tahu ya. Iwas ini curhat katanya sebelum sidang. Waduh, curhat apa tuh katanya? Nah, katanya dia curhat ternyata di lapas yang katanya itu ada fasilitas khusus untuk disabilitas. Ternyata bohong alias nggak ada. Wah, kasihan juga. Harusnya Iwas ini curhat dong ya pas sidangnya dia. Langsung aja kalau gitu kita dengarkan. Ini dia curhatannya Iwas.
Terdakwa Iwas yang terjerat kasus pelecehan seksual akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis pagi. Saat menunggu sidang di ruang tunggu, Iwas mengeluhkan kurangnya fasilitas khusus dan pendampingan di lapas. Nah, di sini saya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang diberitakan bahwa sebuah ada pendampingan di LP ada dengan fasilitas disabilitas. Saya menyebutkan atas nama Kadin untuk memenuhi hak saya yang harus dipenuhi karena semua yang disebutkan di media semuanya bohong. Sidang perdana Iwas berlangsung tertutup. Hanya keluarga Iwas yang diperbolehkan masuk ruang sidang. Kuasa hukum Iwas juga mendapatkan curhat yang sama. Iwas mendapat perlakuan yang minim di lapas sebagai penyandang disabilitas. Sehingga di sidang ini, Iwas dan kuasa hukumnya akan mengajukan permohonan pengalihan penahanan. Caranya nyebok apa segala macam itu berbeda dan itu tidak profesional. Bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan katanya sudah lecet semua itu dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan. Ya, kemudian kita bersurat sesuai dengan prosedur aja. Suratnya tentang apa, Pak? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Saat sidang perdana usai, Ibu Iwas pingsan tak sadarkan diri usai mengantarkan putranya ke mobil tahanan. Ibu Iwas pun dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Tidak ada eksepsi dari Iwas dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU. Sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi dari JPU pada Kamis mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV. Nah, sekarang kita beralih ke informasi luar negeri nih, Tasya dan juga sahabat. Hamas dan Israel akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Aduh, ini akhirnya ya, setelah 15 bulan konflik, ini tentunya paling enggak warga Gaza tentunya ya Don ya, akhirnya bisa menikmati sedikit ketenangan dan juga kedamaian. Alhamdulillah ya, tapi ada yang unik nih Tasya. Yang unik, dua pemimpin Amerika yakni Joe Biden dan juga Donald Trump, ini mereka sama-sama saling mengklaim kalau mereka yang membuat gencatan senjata ini terlaksana. Yang satunya presiden, yang satunya presiden terpilih. Langsung aja nih kalau gitu kita dengarkan ya kata-kata mereka. Konflik di jalur Gaza akhirnya menemui titik terang setelah 15 bulan berlangsung. Israel dan Hamas telah menyepakati sebuah kesepakatan gencatan senjata di pertemuan yang berlangsung di Qatar. Mendengar kabar dari Qatar, warga jalur Gaza merayakan kesepakatan gencatan senjata yang akan dimulai pada Minggu 19 Januari besok. Gencatan senjata akan berlangsung 3 tahap. Tahap pertama akan berlangsung 42 hari. Dalam tahap ini, 33 warga Israel yang disandra Hamas akan dibebaskan. Mereka adalah warga sipil dan rekrutan militer perempuan. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan ratusan warga Palestina yang ditahan. Gencatan senjata tahap kedua dan tahap ketiga akan dibahas di masa 42 hari pertama ini, dan mediator bersama Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir akan memantau kesepakatan gencatan senjata. Ada yang unik dari gencatan senjata ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan calon presiden terpilih Donald Trump sama-sama mengklaim keberhasilan mereka mengupayakan kesepakatan gencatan senjata ini. Dalam pidato perpisahannya, Joe Biden mengatakan rencana ini dibangun dan dinegosiasikan oleh timnya dan nantinya akan diimplementasikan oleh pemerintahan berikutnya. After 8 months of non-stop negotiation, by my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. Sedangkan Donald Trump dalam unggahan media sosialnya mengklaim andilnya dalam memecah kebuntuan negosiasi gencatan senjata selama berbulan-bulan. Ia mengancam akan ada konsekuensi serius jika gencatan senjata belum terjadi saat ia mulai menjabat. Sudah lebih dari 46.000 warga Gaza Palestina menjadi korban jiwa dalam konflik ini. Mereka pun berharap gencatan senjata yang dimulai pada minggu depan ini bisa berlangsung tanpa insiden.
Saatnya kita ke berita pilihan. Ini ada 2 berita pilihan. Yang pertama ada apa, Doni? Nih, yang pertama kita lihat dari Mabes Polri Jakarta. Ini soal tindak pidana pencucian uang hasil dari transaksi judi online nih, Tasya. Ada 2 tersangkanya. Yang pertama adalah seorang komisaris dan yang kedua adalah sebuah korporat. Nih, uang sitaannya, pokoknya lihat sendiri deh nanti jumlahnya. Jadi penasaran ya berapa jumlahnya ya. Nah, ini yang kedua ada dari mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yang akhirnya buka-bukaan nih, Don. Maksudnya buka suara bagaimana nih, Tasya? Kita lihat aja ya. Kita ke berita pilihan pertama dulu tentang berapa sih kira-kira jumlah uang sitaan yang tadi kasus TPPU. Kita lihat informasi. Alamak, banyak amat tumpukan uang ini. Dan totalnya 103,2 miliar rupiah. Tumpukan-tumpukan uang ini merupakan barang bukti sitaan Polri atas kasus pencucian uang hasil judi online di Hotel Arus Semarang, Jawa Tengah. Lah, siapa tersangkanya yang menghasilkan uang sampai sebanyak ini? Mabes Polri menetapkan 2 tersangka. Tersangka pertama adalah korporasi atau perusahaan atas nama PT Arta Jaya Putra atau AJP. Tersangka kedua adalah pria berinisial FH yang merupakan komisaris PT AJP. Khusus untuk PT AJP ini adalah korporasi yang menampung uang dari rekening FH yang digunakan untuk pembangunan hotel Arus yang ada di Semarang dan mengelola hotel Arus itu sendiri dan hasilnya kembali kepada PT AJP. Hal ini untuk mengaburkan asal-usul uang yang diterima oleh PT AJP. Polisi mengungkap aliran dana pencucian uang yang dilakukan FH dan PT AJP. FH punya peran untuk mentransfer uang hasil mengelola judi online dengan total 40,56 miliar rupiah yang didapat dari 5 rekening masing-masing atas nama OR, RF, MD, dan KB di rentang tahun 2020 hingga 2022. Uang itu kemudian ditransfer ke rekening PT AJP untuk membangun dan mengelola Hotel Arus di Semarang. Hasil keuntungan hotel kembali ke rekening PT AJP. Jadi, uang sejumlah 103,2 miliar ini adalah sitaan polisi dari 17 rekening milik FH yang menjadi penampung uang hasil transaksi pemain dan bandar di 3 situs judi online dan rekening PT AJP. 17 rekening FH kini sudah diblokir oleh polisi bersama PPATK. Baik PT AJP dan FH, keduanya dijerat 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. FH terancam pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, sahabat. Sementara PT AJP terkena sanksi pidana denda maksimal 100 miliar rupiah. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Nah, dari judul nih, Don, kita ke kontroversi pemecatan Sinteyong. Ini akhirnya Coach STY ini buka suara terkait pemecatannya. Nah, ini STY heran kenapa dipecat. Terus juga kenapa sih nggak ada informasi tentang masalah kerjaannya dia ini nih. Tapi STY tetap profesional dan menerima semua keputusan. Kita lihat ini dia berita pilihan kedua. Kontroversi seputar pemecatan Sinteyong dari kursi pelatih Timnas Indonesia ternyata masih terus berlanjut. Setelah tak berkomentar tentang pemecatannya sebagai pelatih Timnas selama 10 hari, Sinteyong akhirnya buka suara. Menurut Sinteyong, ia dipecat pada tanggal 6 Januari kemarin tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Hal inilah yang membuat ia bingung meskipun ia tetap menerima keputusan PSSI. PSSI memberitahu Sinteyong melalui manajer Timnas Sumarji pada Senin pagi atau sekitar 2 jam sebelum PSSI mengumumkan pemecatan Sinteyong dan mengangkat pelatih baru.
alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin. Dalam keterangannya, Coach Shin juga merasa bangga atas prestasi timnas Indonesia ini, apalagi di bawah tangan dinginnya ada banyak prestasi yang ditorehkan. Sintayong melatih timnas Indonesia selama 5 tahun. Dalam jangka waktu ini, ada banyak rekor baru yang ditorehkan timnas senior Indonesia maupun timnas kelompok umur, termasuk meloloskan Indonesia ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kurun waktu ini, Sintayong juga membawa Indonesia naik 46 peringkat dari peringkat 173 ke peringkat 127 FIFA. Saat ini pelatih baru sudah diumumkan, berarti kita hanya tinggal menunggu pembuktiannya pada lanjutan pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.